Karena segala sesuatu kehidupan dalam masyarakat itu kan dimulai dengan adanya pembiasaan. Ya. Nah, kalau sudah ada pembiasaan, lama-lamanya menjadi terbiasa. Ya. Lama-lama susah merubahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, para sahabat podcast Kampus Islami yang berbahagia, selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi Pak Ustadz. Ya, perkenalkan beliau ini adalah Ketua LPP AIK ya Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ayahanda Dr. Andus Fakhrul Razi Reno Sultan MA. Masya Allah. Assalamualaikum Masya Allah. Pemirsa dimanapun berada. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah Ayahanda, ini kita pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang nih tentang indikator kampus Islami. Tapi nanti kita akan kerucutkan tentang bagaimana ketentuan sholat berjamaah di kampus kita tercinta ini. Jadi oleh karena itu para pemirsa sahabat kampus Islami, jangan lupa ya saksikan terus podcast kita di episode kali ini, episode yang kedua ya, berbicara tentang bagaimana ketentuan sholat berjamaah. Ini sangat penting sekali ya kita bahas untuk hari ini biar teman-teman sahabat kampus Islami ini bisa mengetahui ya, dan tentunya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini Ustaz, mungkin kita langsung saja ini. Ya, pertama sekali mengenai kebijakan ini, Ustaz, kebijakan tentang pelaksanaan sholat berjamaah di kampus kita tercinta ini. Mungkin monggo dipersilakan. Ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi Masa yang saya hormati sebagai hostnya dan kameramennya Pak Anggi. Masya Allah. Selamat pagi. Dan wabil khusus kepada pemirsa dimanapun berada, baik Sivitas Akademika UMJ, pada pimpinan UMJ, dosen UMJ, mahasiswa UMJ, dan mungkin siapapun yang bisa menyaksikan podcast ini. Adapun tadi yang tanya oleh Pak Dimasa tentang masalah kampus Islami, sebagaimana nih ada di SK Rektor ya, ada peraturan Rektor nomor 372 tahun 2018. Nah, sini ada 9 indikator ya kampus Islami. Nah, saya ulang lagi ini supaya lebih nanti kita akan bahas satu persatu ya. Iya, benar. Indikator kampus Islami UMJ itu yang pertama itu adanya sholat berjamaah ya. Jadi kalau kita mau ada kampus Islami ya nomor satu itu sholat berjamaah. Ya. Yang kedua adanya pembinaan Sivitas Akademika UMJ, itu baik dosen maupun mahasiswa dan juga tenaga kependidikan. Ya. Dan yang ketiga yaitu adanya kawasan tanpa rokok. Ya. Kawasan tanpa rokok, narkoba dan miras. Nah, jadi UMJ itu adalah kawasan tanpa rokok. Nah, yang keempat adanya seni budaya yang Islami, gitu ya. Kemudian yang kelimanya adanya etika berbusana, ada etika belajar, ada etika pergaulan, etika makanan minum, serta etika berkomunikasi. Iya. Itu 9 ya indikator. Ya. Iya. Oke, tadi tentang masalah sholat berjamaah ya. Nah, ya, ini jadi hal penting nih. Iya. Jadi di antara 9 indikator itu sholat berjamaah itu nomor 1. Nah, ya. Kenapa nomor 1? Karena memang itulah ya salah satu hikmah dari sholat berjamaah itu ialah untuk memperkuat persatuan. Iya. Nah, kita pengen di UMJ ini orangnya kompak, bersatu dan selalu bersama dan seia sekata, sehilir semudik ya. Iya. Sehingga tidak ada persoalan masalah persatuan di UMJ ini. Maka itu dapat digambarkan dengan adanya sholat berjamaah. Iya. Pada pasal 4 dikatakan di sini bahwa pimpinan di lingkungan UMJ ya diharapkan dapat menggerakkan Sivitas Akademika UMJ dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan sholat berjamaah.
Iya, Nah, ini yang utama ini. Jadi ada benar. proaktif ya. Iya, iya. Ada proaktifnya dari pimpinan UMJ. Pimpinan UMJ, ya. Mungkin itu ada pimpinan tingkat rektorat, ya, pimpinan tingkat fakultas, ya. dan juga mungkin pimpinan tingkat prodi. Ya, Nah, betul. ini kita harapkan sesuai peraturan ini mereka semua itu dapat dilakukan sebagai penggerak, Ya. adanya sholat berjamaah. Masya Allah, luar biasa ini ya. Jadi artinya memang harus betul-betul ya terjun langsung nih ya, kalau bisa dari atas sampai ke bawah. Ya, mesti ada Bagaimana, contoh ya, ya. memberikan contoh. Termasuk juga mungkin Ustadz, dosen-dosennya ini. Ya. Nah, ini bagaimana nih, jangan sampai nanti ya udah azan tapi masih melangsungkan perkuliahan. Ini bagaimana mensiasatinya Ustadz? Karena mungkin masih ada aja terjadi nih. Nah, Ya. seperti penjadwalan kuliah ya. Ya. Jangan sampai menabrak waktu ibadah sholat. Nah, ini mungkin bagaimana mensiasati Ustaz? Ya, baik. Saya kira memang untuk pembiasaan ya, karena segala sesuatu kehidupan dalam masyarakat itu kan dimulai dengan adanya pembiasaan. Ya. Nah, kalau sudah ada pembiasaan, lama-lamanya menjadi terbiasa. Ya. Lama-lama susah merubahnya ya. Ya. Jadi udah mau kebiasaan sehari-hari. Nah, jadi bagaimana peran dosen? Ya, dosen atau juga pimpinan fakultas. Kalau dosen itu kan di kampus itu sebagai suri tuladan, sebagai suri tuladan yang akan dipanuti oleh mahasiswa, yang akan ditiru, akan dicontoh. Nah, sehingga yang kita harapkan sebelum kita mengajar mahasiswanya, para dosen para dosen pun diharapkan terlebih dahulu dapat menunjukkan contoh bahwa ingin sholat berjamaah. Jangan sampai nanti disuruh mahasiswa yang sholat berjamaah, dosennya enggak ya. Mahasiswa disuruh berjamaah, pimpinannya enggak. Nah, ini kan itu tidak sama. Betul. Baik. Jadi ini mensiasati tadi ya. Jadi salah satunya adalah bagaimana peran aktif juga dari dosen-dosennya ya. Memberikan suri teladan dan contoh gitu ya. Nah, seperti yang tadi, bagaimana kebijakan dalam pengaturan sebaiknya, idealnya ya dalam pengaturan jadwal kuliah nih Pak Ustaz. Kita khawatir juga nanti ya ada jam-jam kuliah yang tadi ya saya sempat tanyakan ya, mengatur, mensiasati jam-jam ya perkuliahan gitu. Jangan sampai menabrak waktu-waktu sholat kita ini. Mungkin perlu dari kebijakan tadi ya. Kebijakan. Jadi mungkin begini. Sama ya. Kan yang bikin jadwal itu di kampus UMJ itu adalah fakultas. Ya. Nah, menyusun jadwal mata kuliah itu adalah prodi, nanti diusulkan ke fakultas, nanti SK Dekan itu menetapkan jadwal. Menetapkan jadwal. Termasuk juga jadwal AIK di tingkat universitas. Betul. Nah, tentu kita harapkan di sini ada peraturannya bahwa 10 menit sebelum waktu azan itu menurut peraturan rektor ini ya sudah harus itu dihentikan kegiatan administrasi, kegiatan perkuliahan. Untuk itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen atau pimpinan fakultas kami menghimbau bagaimana kalau menyusun jadwal itu pas waktu azan masuk itu kita sedang tidak dalam kelas gitu. Jadi kita desain kalau yang mata kuliah itu 2 SKS, itu bisa kita mulai dari jam 7:30, setengah 8, nanti sampai setengah 12 sudah selesai. Ya, 2 SKS itu. Betul. Nah, kalau dia 3 SKS cukup 2 aja. Ya, dari jam 8 dari setengah 8 sampai jam setengah 10, setengah 10 sampai setengah 12. Jadi bisa kita mulai kuliah setengah 8. Sehingga waktu zuhur itu tidak terganggu sedang kita kuliah itu. Baik, Masya Allah. Itu kita harapkan. Jadi ini peran penting ya dari fakultas, tentu prodinya juga dalam hal ini ya. Dan kemudian juga saya rasa juga perlu dari dosen yang menggerakkan ini. Misalnya udah saatnya break gitu ya, jam mata kuliah udah berakhir, jangan dilanjutin lagi. Ya kadang-kadang suka tambah offset juga gitu ya. Seharusnya memang ketika udah mau berakhir itu sebaiknya mungkin menggerakkan mahasiswa ya bersama-sama untuk datang ke masjid terdekat, mungkin barangkali seperti itu ya. Iya, saya kira juga itu salah satu
hikmah sholat berjamaah itu kan tentang disiplin waktu. Ya disiplin waktu. Nah, berarti kalau para dosen, termasuk saya juga, ya saya juga dosen, ya Pak Adi juga dosen, kita juga harus komit. Ya mungkin kita juga pernah terlambat, tapi kita koreksi, tidak akan terlambat lagi. Tidak akan terlambat lagi. Jadi kalau dosennya itu tepat 7:30 masuk, nanti kalau dia 3 SKS, dia 9:30 sudah keluar, sudah 2 jam itu. Betul. Dia 3 SKS. Jadi kalau dia terlambat setengah jam, pasti dia nambah ke depan kan. Betul. Kalau dia terlambat setengah jam, dia masuk jam 8, berarti selesai jam 10. Nanti jam 10 tambah lagi sampai setengah 1. Nah, jadi akhirnya tidak disiplin waktu itu juga mengakibatkan terledornya waktu sholat kita. Ya betul. Nah gitu sekali. Masya Allah ya. Jadi kalau seandainya nih ada pertanyaan nih, lagi rapat atau lagi azan nih, taruhlah misalnya ada sesuatu yang urgent, kemudian ada suara azan berkumandang nih, mau kita dengarkan dulu atau lanjut rapat atau bagaimana nih Ustaz? Ini ada pertanyaan netizen ini. Iya, menarik ini. Ya, yang banyak terjadi itu kan sedang rapat ada suara azan. Itu kata pimpinan sidang, mohon maaf, azan sedang berkumandang, mohon didengarkan dulu. Nah, bagusnya kan habis azan dia langsung rapat lagi. Nah, sebetulnya tidak ada, menurut saya ya tidak ada perintah untuk skorsing kegiatan menegakkan azan, kemudian dilanjutkan rapat lagi. Yang ada itu adalah ketika azan berkumandang, kita dengarkan sambil kita berdiri dan mengikuti panggilan itu. Ma huwal azan, al azan huwa al iklan biwakti sholat. Jadi azan itu adalah pemberitahuan waktu sholat. Betul. Nah, untuk apa didengarkan? Bukan musik. Sebenarnya kan tujuannya azan itu untuk dipanggil untuk melaksanakan sholat bukan untuk didengarkan saja, tapi untuk ditunaikan panggilan itu, seruan itu untuk menuju masjid-masjid terdekat seperti itu Keutamaannya sholat jamaah itu Ustaz benar ada hadisnya mungkin para pemirsa sahabat kampus Islami pengen tahu nih. Mengada hadis itu dari hadis muttafaqun alaih kata Rasulullah, itu dari Ibnu Umar hadisnya. Ada hadis dari Ibnu Umar yang rawi riwayat itu muttafaqun alaih, dikatakan situ as-shalatul jamaah afdalu min shalatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Masyaallah. Kata Rasulullah itu bahwa salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri salat sendiri sebanyak 27 derajat. Masya Allah. Jadi luar biasa nih Itu penting banget pemirsa. Penting banget kita untuk menggerakkan sholat berjamaah di kampus kita tercinta ini sebagai bukti bahwa kita ini di kampus kita ini memiliki nilai-nilai yang Islami. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin bincang-bincang kita terkait dengan sholat berjamaah Insya Allah di episode berikutnya kita akan kupas lagi. Kita harapkan mungkin podcast ini bisa memotivasi terlaksananya sholat berjamaah di UMJ. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi ucapan terima kasih, dan terima kasih juga kepada pemirsa, para sahabat Kampus Islami sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe teman-teman. Kita ucapkan nasrul minallahi wa fadl wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.